Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabatku yang budiman di titian kesadaran tangga yang ke-28. Kita telah melewati tangga-tangga sebelumnya. Dan tentu saja di setiap tangga memberikan pengalaman-pengalaman tertentu. Dan setiap pengalaman yang kita rasakan, kita alami, yang kita pahami akan mengantarkan kita dengan mulus di tangga selanjutnya. Kita bersyukur dalam kehidupan ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan titian kesadaran ini. Dan semoga kesadaran kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari semakin meningkat. Karena kita diberi panjang umur oleh Allah semata-mata untuk berpikir. Berpikir artinya menguasai pikiran. Seperti itu yang dikatakan dalam Quran surat ke-35 surat Al-Fatir ayat yang ke-37. Ketika kita sudah bisa berpikir, ketika kita sudah bisa mengendalikan pikiran, berarti kita sesungguhnya akan keluar dari segala penderitaan. Itu juga yang dikatakan di Quran surat Al-Fatir ayat yang ke-37. Di tangga yang sebelumnya saya sudah menjelaskan lebih terperinci lagi. Bagi para sahabat yang mungkin terlupakan, silakan mengulang lagi. Turun ke tangga yang sebelumnya. Supaya itu menjadi prasyarat untuk bisa menaiki tangga selanjutnya. Mari kita bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan pada kita dengan memujinya, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita lanjutkan proses belajar di tangga yang ke-28 ini. Dengan memohon ridho dan berkahnya, semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita semua. Sehingga ilmu yang didapat akan menjadi penolong bagi kehidupan kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, pikiran selalu menolak saat ini. Pikiran selalu lari dari saat ini. Dengan kata lain, semakin kita mengidentikan diri dengan pikiran kita, maka kita akan semakin menderita. Sebaliknya, semakin mampu menghormati dan menerima saat ini, maka kita akan semakin terbebas dari kepedihan, penderitaan, dan pikiran yang egois. Ada pertanyaan kecil, ya. Sebetulnya ego itu apakah bisa ditiadakan atau dikurangi? Kembali lagi, ego itu apa? Ego itu adalah diri palsu. Siapa diri palsu? Diri yang sedang dikendalikan oleh pikiran. Kan pikiran bukan diri kita. Kan diri kita itu sekali lagi adalah ya kecerdasan yang melampaui pikiran. Harusnya kita itu dikendalikan oleh kecerdasan yang melampaui pikiran. Karena kecerdasan yang melampaui pikiran itu namanya si pengamat. Sedangkan pikiran sendiri adalah yang diamati, itu si pemikir. Jadi sebetulnya kecerdasan yang melampaui pikiran itu adalah si pengamat bagi si pemikir. Sedangkan pikiran itu kan si pemikir. Di kajian yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa si pemikir ini kalau diberi energi terus-menerus maka dia akan berkuasa. Jadi sebetulnya kita tuh tinggal mengalihkan saja pikiran itu dari si pemikir kepada si pengamat. Dan si pengamat ini adalah si kecerdasan yang melampaui pikiran. Dengan cara apa? Dengan cara mengamati, ya, dengan cara mengamati pola kerja si pemikir tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Jadi sebetulnya bisakah kita meniadakan ego? Bisa. Tentu saja proses awalnya dengan cara mengambil secara perlahan energi yang ada pada si pemikir itu.
Sehingga ketika kita menjadi pengamat bagi si pemikir, maka si pemikir ini akan kehilangan cengkeramannya. Jadi dikurangi secara perlahan sampai akhirnya kalau dikurangi kan dia akan mengalami kelumpuhan. Nah, kapan kelumpuhan itu akan terjadi? Ketika dia sudah tidak punya energi lagi, tidak punya kekuatan lagi. Gitu. Ya, oleh karena itu maka kita harus rajin-rajin untuk berlatih bahwa saya bukanlah si pemikir, tapi saya adalah si pengamat bagi si pemikir. Saya bukanlah kecerdasan yang sempit, yang terbatas, tapi saya adalah kecerdasan yang melampaui pikiran. Pikiran hanya bagian kecil dari kecerdasan, sedangkan saya adalah sesuatu yang melampaui kecerdasan yang melampaui pikiran. Nah, kalau kita selalu sadar bahwa diri kita adalah si pengamat, maka ketika kita menjadi pengamat, berarti yang diamati bukan diri kita. Nah, dengan demikian latihan ini akan mengurangi cengkraman si pemikir sehingga dia tidak berkuasa lagi. Nah, ketika kita tidak dikuasai oleh pikiran, otomatis ego itu akan melemah sehingga kita bukanlah diri palsu lagi. Kita menjadi diri yang sejati. Nah, ini barangkali sebagai sedikit konklusi dari kajian yang sebelumnya. Karena saya kadang-kadang harus mengulang-ulang seperti ini supaya dimengerti dengan jelas, dimengerti dengan jelas. Karena belajar itu tidak boleh mengertinya setengah-setengah. Karena nanti akan menjadi salah paham. Mengerti itu harus utuh. Makanya dengan pengulangan, dengan penegasan, saya berharap para sahabat bisa mengerti lebih utuh lagi. Baik ya. Jadi semakin kita mampu menghormati dan menerima saat ini, maka kita akan semakin terbebas dari kepedihan, penderitaan, dan pikiran yang egois. Jadi ternyata kita hanya perlu membuka sesempit apa itu jalan untuk menuju saat ini. Karena apa? Sekali lagi, apa yang terjadi saat ini adalah kehidupan. Apa yang sedang direkayasa oleh pikiran tentang masa lalu dan masa depan itu hanyalah situasi kehidupan. Kehidupan dengan situasi kehidupan, dua hal yang berbeda. Yuk sekarang kita pastikan ingin menghentikan proses menyakiti diri sendiri. Kita juga ingin menghentikan proses menyakiti orang lain. Kita tidak mau menciptakan kepedihan, penderitaan, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Masa kita tidak punya keinginan seperti itu? Pasti kita ingin mengurangi sisa rasa sakit dari masa lalu yang hidup di dalam diri kita. Pasti kan ingin? Karena ternyata rasa sakit yang kita rasakan sekarang ini kan sebetulnya sisa dari masa lalu yang dipelihara oleh kita sendiri. Masa kita tidak ingin membebaskan diri dari rasa sakit yang berasal dari masa lalu? Masa tidak ingin? Maka kuncinya sederhana Kalau kita tidak mau menyakiti diri sendiri, tidak mau menyakiti orang lain, tidak ingin menambah rasa sakit pada diri sendiri dan orang lain, kita tidak ingin menambah rasa sakit dari masa lalu yang masih hidup dalam diri kita, kan kuncinya sederhana. Jangan coba-coba berhubungan dengan masa lalu dan jangan coba-coba berhubungan dengan masa depan. Sesederhana itu. Jadi kita sekarang berkunjunglah ke saat ini lebih banyak. Karena saya bilang tadi, di kajian saya yang sebelumnya sudah saya katakan bahwa kita selalu bisa mengatasi saat ini. Tetapi kita tidak pernah bisa mengatasi tentang sesuatu yang diproyeksikan oleh pikiran. Karena kejadiannya kan belum terjadi. Bagaimana kita bisa mengatasi sesuatu yang belum terjadi? Apalagi ngasih solusi caranya gini. Kan belum kejadian. Itu kan hanya proyeksi dari pikiran. Oke. Jadi sadari dengan sungguh-sungguh bahwa saat ini adalah satu-satunya milik kita. Jadikan saat ini sebagai fokus utama kehidupan kita. Jadi saya hanya mengajak, yuk para sahabat, berfokus ke saat ini. Karena saat ini adalah satu-satunya milik kita. Oleh karena itu maka kita berfokus ke
ke saat ini. Ketika kita terlalu banyak melakukan kunjungan ke masa lalu dan masa depan, dan hanya melakukan kunjungan singkat ke saat ini, ya, maka kita pindahkan tempat tinggal kita ke saat ini. Tempat tinggal kita jangan jadi masa lalu dan masa depan. Tempat tinggal kita adalah saat ini. Dan lakukan kunjungan singkat saja ke masa lalu dan masa depan. Hanya seperlunya saja. Dan selalu katakan iya pada saat ini. Inilah kuncinya. Sudahi hayalan tentang masa lalu. Sudahi hayalan tentang masa depan. Singkirkan masa lalu dan masa depan dari pikiran. Maka saat kita menyingkirkan masa lalu dan masa depan dari pikiran, maka waktu akan berhenti. Saya baru mengerti apa yang dikatakan oleh Einstein. Kenapa Einstein mengatakan bahwa waktu adalah ilusi? Einstein sendiri mengatakan bahwa tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Karena memang waktu sendiri artinya adalah ruang yang bergerak. Karena apa? Karena sesungguhnya waktu yang sebenarnya kan saat ini. Dan kalaupun besok kita masih hidup, akan diperlakukan saat ini. Lusa masih hidup, akan diperlakukan saat ini. Dan saya sering berkelakar. Kalau kita naik angkot ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Coba besok naik lagi angkot. Kan besok akan diperlakukan saat ini. Ya, kalau kita protes sama supir angkot, Pak kok masih bayar? Iya kan hari ini bayar. Gratisnya kan besok. Besok naik angkot lagi. Kan bayar lagi. Kita protes. Loh kok Pak bayar? Ya, iya. Kan besok gratisnya. Saat ini bayar. Sekalipun besok itu masih ada, kan akan diperlakukan sebagai saat ini. Itu yang dimaksud oleh saya. Saya berikan gambaran yang sangat jelas ya. Nah, jadi kuncinya sederhana ya. Mulai sekarang di tangga yang ke-28 ini, yuk kita berlatih ya. Ya. Kita melakukan kunjungan ke masa depan dan masa lalu itu seperlunya saja. Kita pindahkan tempat tinggal kita ke saat ini. Ini kuncinya. Sudahi hayalan tentang masa lalu. Sudahi hayalan tentang masa depan. Begitu kita menyingkirkan masa lalu dan masa depan dari pikiran, maka waktu akan berhenti. Ini yang dikatakan oleh Einstein bahwa waktu adalah ilusi. Makanya kalau para sahabat bisa menghentikan waktu, hebat. Maksud menghentikan waktu adalah kita berkunjung ke saat ini. Jadi semakin terfokus pada masa lalu dan masa depan, maka kita akan semakin kehilangan saat ini. Maka ketika kita kehilangan saat ini, maka kita akan kehilangan hal yang paling berharga. Bukankah yang paling berharga itu adalah saat ini? Saat ini adalah satu-satunya yang ada. Semua ada di sana. Semua ada di sini. Saat ini yang abadi. Saat ini merupakan ruang tempat seluruh kehidupan. Saat ini merupakan ruang tempat seluruh kehidupan kita terungkap. Satu-satunya faktor yang bersifat tetap. Itu adalah saat ini. Jadi saat ini adalah satu-satunya hal yang dapat membawa kita melampaui batas-batas pikiran yang serba terbatas. Satu-satunya akses menuju dunia keberadaan yang tanpa akhir, tanpa wujud juga saat ini. Makanya saya sering mengatakan kalau ditanya kapan waktu yang paling penting, ya saat ini. Siapa orang yang paling penting? Ya orang-orang yang sedang berada dengan kita saat ini, yang sedang menghidupi hidup saat ini bersama kita. Lalu apa tindakan yang paling penting? Tindakan yang paling penting tentu saja lakukan hal penting dengan orang-orang penting. Makanya orang yang sadar saat ini yang paling penting, dan semua orang yang berada dengan saya saat ini adalah orang-orang penting, tidak mungkin melakukan tindakan yang tidak penting. Tidak mungkin merendahkan orang, tidak mungkin menghina orang. Karena apa? Karena saat ini adalah saat yang paling berharga. Ini akan membawa kita kesadaran yang luar biasa.
kita tak akan bisa mengalami, melakukan, memikirkan, atau merasakan sesuatu di luar saat ini. Setuju kan para sahabat? Ulangi, kita tidak akan bisa mengalami, melakukan, memikirkan, merasakan sesuatu yang di luar saat ini. Kita hanya bisa mengalami, melakukan, memikirkan, dan merasakan sesuatu yang ada saat ini. Coba sekarang rasakan, para sahabat sedang mendengarkan kajian saya saat ini, bukan? Kita hanya bisa mengalami, melakukan, memikirkan, dan merasakan saat ini. Kita tidak bisa mengalami, melakukan, memikirkan, dan merasakan sesuatu di luar saat ini. Tidak akan ada yang terjadi lagi di masa lalu. Kan semua terjadi saat ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena semua terjadi saat ini. Saatnya kita menyudahi hayalan tentang masa lalu. Saatnya kita menyudahi tentang hayalan tentang masa depan. Masa lalu dan masa depan tidak dapat dipisahkan dari pikiran. Begitu kita dapat menyingkirkan masa lalu dan masa depan dari pikiran, maka sekali lagi waktu akan berhenti. Siapapun yang mengidentikan diri dengan pikiran akan terjebak dalam lorong masa lalu dan lorong masa depan. Yang berakibat dorongan hidup nyari secara khusus yang untuk memori dan antisipasi. Betul? Kan cuma dua yang banyak dilakukan oleh orang. Memori dan antisipasi. Memori berhubungan dengan apa? Masa lalu. Antisipasi berhubungan dengan apa? Masa depan. Kita capek ya. Hidup kita cuma ngurusi dua aja. Memori, antisipasi. Memori, antisipasi. Memori berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Antisipasi. Kita terus aja melakukan antisipasi terhadap segala hal yang akan terjadi di masa depan. Padahal kita sudah punya ilmunya. Kita tidak bisa memikirkan, melakukan, merasakan segala sesuatu yang di luar saat ini. Inilah para sahabat, ini kita sedang berbicara kesadaran tingkat tinggi. Ini adalah kuliah kesadaran tingkat tinggi. Ini sudah di level kesadaran yang ke-28. Hanya 2 tangga lagi ya. Kalau para sahabat sudah bisa mencapai ini, 2 tangga lagi sampai yang ke-30. Dan saya menyarankan, kalaupun sudah bisa mencapai tangga yang ke-30, yuk kita ulangi lagi. Kita lakukan dengan lebih teliti lagi dari tangga 1. Terus ya, setidak-tidaknya lakukan 3 siklus saja. Ya, berarti perlu waktu 3 bulan. Itu sudah sangat keren. Asal itu dilakukan setiap hari. Jadi kebanyakan manusia terjebak oleh 2 ya. Yang pertama memori, yang kedua antisipasi. Memori berhubungan dengan masa lalu. Antisipasi berhubungan dengan masa depan. Ya, waduh, kalau hidup kita seperti itu melelahkan ya. Sangat melelahkan. Sehingga kita kekurangan energi untuk bisa hidup di saat ini. Nah, ketika sudah terjebak dalam memori dan antisipasi, maka akan timbul keengganan untuk menghargai dan mengakui saat ini dan membiarkan keberadaan saat ini. Aduh, itu sangat luar biasa. Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ketika kita memiliki keengganan untuk menghargai dan mengakui saat ini dan membiarkan saat ini dengan segala keberadaannya. Dan sekarang perhatikan, hampir semua orang enggan menghargai dan mengakui saat ini. Coba ya, hari ini kita udah punya rumah. Kita terus aja, bagaimana ya kalau rumah ini diginikan, gak ada habis-habisnya. Apa ya? Karena kita terjebak untuk memiliki bila ini diginikan, bila itu digitukan. Dan kita berharap kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Coba, para sahabat sudah berpengalaman. Dulu kan rumah seperti adanya. Sudah direnovasikan sekarang. Setelah direnovasikan masih ingin direnovasi lagi. Masih ingin direnovasi. Begitu terus. Gak ada habis-habisnya. Lalu kapan kita bisa menghargai
dan mengakui saat ini. Dan kapan kita bisa memikirkan keberadaan saat ini? Tidak ada lagi. Itulah ketika kita terjebak oleh memori, terjebak oleh antisipasi, maka timbul keengganan untuk menghargai dan mengakui saat ini. Begitu kita enggan mengakui dan menghormati saat ini dan membiarkan keberadaannya, kita kehilangan momen yang sangat penting untuk merasakan saat ini. Para sahabat, masa lalu selalu memberikan dorongan identitas. Sedangkan masa depan selalu menyimpan janji keselamatan dan pencapaian dalam berbagai bentuk. Baik masa lalu maupun masa depan, kedua-duanya adalah ilusi. Sekali lagi, masa lalu selalu memberikan dorongan identitas. Ada orang yang di masa lalunya misalnya sukses. Oh dulu, coba. Dia tidak bisa melepaskan identitas itu. Dia tidak bisa menerima kenyataan hari ini. Banyak ya yang datang kepada saya minta waktu untuk konsultasi secara pribadi. Dari cerita dan kata-katanya itu selalu, oh dulu saya mantan ini, dulu saya ini pernah menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, menjadi itu. Dan sekarang identitas itu masih melekat pada dirinya. Padahal dia sudah tidak tinggal di masa lalu. Dia terus saja terjebak oleh memori. Apa yang terjadi para sahabat? Ketika dia terjebak oleh itu, identitas itu akan dibawanya ke saat ini. Sehingga dia tidak bisa menerima kondisi dia saat ini. Padahal dia sedang hidup di saat ini. Jadi sekali lagi, bahayanya masa lalu akan selalu memberikan dorongan identitas. Sedangkan masa depan akan selalu menyimpan janji keselamatan dan pencapaian. Makanya saya juga heran, banyak orang yang terus-menerus terbius ketika ada orang lain menjanjikan tentang keselamatan, pencapaian di masa depan. Kita mah bagainya bukan hari ini, kita bagainya nanti di masa depan. Kita bagainya bukan sekarang, nanti ya kita nanti gitu. Selalu ya. Dan oleh itu maka kita pun sudah terpola. Karena memang kita sekarang ini tidak dikendalikan oleh kecerdasan yang melampaui pikiran. Kita dikendalikan oleh kecerdasan yang sangat terbatas yang berasal dari pikiran. Akibatnya apa? Ketika ada orang yang menyimpan janji kepada kita tentang keselamatan di masa depan, pencapaian di masa depan, dan kita sangat antusias. Lalu kita melupakan hari ini. Dan hari ini hanya dianggap sebagai batu loncatan untuk menuju masa depan. Hari ini kehilangan keberadaannya. Hari ini tidak kita hargai. Hari ini kita tidak akui. Hari ini tidak kita hormati. Jadi sekali lagi, masa lalu dan masa depan kedua-duanya itu adalah ilusi. Nah, dengan dimensi tanpa batas waktu atau timeless, maka akan timbul pengenalan yang berbeda. Yang tidak lagi membunuh jiwa yang hidup di dalam setiap ciptaan dan segala sesuatu. Jadi ketika kita hadir di sini, saat ini, sekarang, kita menganggap saat ini hal yang paling penting dan semua yang berada dengan kita saat ini adalah hal penting dan kita akan melakukan tindakan yang penting. Maka kita tidak mungkin lagi membunuh jiwa yang hidup dalam setiap ciptaan. Tidak mungkin lagi. Dan kita akan memiliki pengenalan yang berbeda terhadap semua. Baik itu terhadap manusia, baik terhadap tumbuh-tumbuhan, baik terhadap hewan, bahkan terhadap semua benda yang dianggap mati sekalipun. Kita memiliki pengenalan yang berbeda terhadap itu semua. Dan kita tidak mungkin lagi membunuh jiwa yang hidup dalam setiap ciptaan. Kita tidak mungkin lagi membunuh jiwa yang hidup dalam segala sesuatu. Kita bisa menghormati semuanya. Dan penghormatan ini sangat penting. Karena penghormatan kepada semua itu akan menghasilkan penghormatan kepada diri kita sendiri. Berlaku lagi yang namanya hukum tarik-menarik. Bukan sekedar penghormatan. Kita akan sampai pada suatu pengenalan yang berbeda. Yaitu pengenalan yang akan mengandung kasih yang dalam. Penghormatan bagi semua.
penghormatan yang sesungguhnya. Bukan penghormatan palsu. Jadi tugas kita saat ini adalah hentikan pola lama yang menolak saat ini. Biasakan diri kita untuk meninggalkan perhatian dari masa lalu dan masa depan. Kalau itu sudah tidak dibutuhkan lagi, keluar dari dimensi masa lalu, keluar dari dimensi masa depan, sesering mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah sekarang, latihan di tangga yang ke-28 ini. Ketika kita dibawa ke masa depan, tarik ke masa kini. Ketika dibawa ke masa lalu, tarik ke masa kini. Kan kadang-kadang suka ada celetukan. Kita sedang ngobrol enak-enak, ya, sedang senang-senang di saat ini. Tiba-tiba ada obrolan tentang masa lalu yang tidak mengenakan. Kan itu merusak suasana. Buat apa kita berkunjung ke sana? Buat apa? Apalagi yang dikunjungi itu hanya memori tentang kesedihan yang akan membangkitkan kembali kesedihan saat ini. Buat apa kita berkunjung ke sana? Para sahabat, bila kita merasa sulit untuk memasuki saat ini secara langsung, mulailah dengan mengamati kecenderungan kebiasaan pikiran. Pikiran yang suka melarikan diri dari saat ini. Kita harus mengetahui bagaimana cara pikiran bekerja. Kita akan menemukan bahwa masa depan dibayangkan lebih baik atau lebih buruk dari saat ini. Jika masa depan yang dibayangkan lebih baik, maka bayangan itu akan memberikan harapan atau antisipasi yang akan menyenangkan. Bayangan tentang masa depan yang lebih baik atau lebih buruk itu, kedua-duanya juga bersifat khayal. Sekali lagi, bayangan tentang masa depan yang lebih baik atau lebih buruk itu, kedua-duanya juga bersifat khayal. Para sahabat, pusatkan perhatian ke saat ini. Dan katakan pada diri kita, apa masalah kita saat ini? Kita tidak akan memperoleh jawaban apapun. Ulangi lagi, pusatkan perhatian kita ke saat ini. Begitu dipusatkan perhatian kita ke saat ini, dan katakan pada diri kita. Yuk sekarang katakan pada diri kita saat ini. Apa masalah kita saat ini? Yuk tanyakan sekarang. Apa masalah kita saat ini? Saat ini. Apa masalah kita saat ini? Saya yakin kita tidak akan memperoleh jawaban apapun. Karena tidak mungkin kita memiliki masalah bila perhatian kita sepenuhnya dicurahkan pada saat ini. Jadi sebetulnya semua situasi hanyalah perlu ditangani dan diterima, bukan dijadikan masalah. Kalau kita berada di saat ini sepenuhnya, kita hanya mengatakan semua situasi saat ini hanya perlu ditangani dan diterima, bukan dijadikan masalah. Kalau begitu, masalah ilusi? Masalah pun sebetulnya adalah ilusi pikiran, karena gak ada masalah. Coba sekarang, nih tim kreatif saya sedang merekam ceramah saya. Ada yang bagian lighting, ada yang bagian audio, ada yang bagian video. Kan semua yang dilakukan mereka saat ini cuman menangani situasi saat ini. Menerima semua situasi saat ini. Apakah ada masalah? Gak ada. Karena semua situasi hanya perlu ditangani dan perlu diterima. Kan yang ada sekarang bukan masalah, situasi. Dan situasi ini hanya perlu ditangani dan diterima. Kalau situasi itu ditangani dan diterima, apakah ada masalah? Kan sebetulnya masalah terjadi karena situasi itu ditolak. Situasi itu diabaikan. Situasi itu tidak dianggap ada. Secara tidak sadar, pikiran menyukai masalah. Yuk, siapa yang menyukai masalah? Pikiran. Sekarang saya tanya, pikiran diri kita yang sebenarnya apa bukan? Bukan. Jadi sebetulnya yang menyukai masalah itu siapa? Yang menyukai masalah itu adalah diri palsu kita. Karena apa? Karena masalah itu suka memberi identitas berbagai jenis. Hal ini memang normal kelihatannya, tetapi ini sangat bodoh.
secara tidak sadar kita menjadikan masalah itu sebagai bagian dari rasa keakuan. Kita begitu dilingkupi oleh situasi kehidupan sehingga kita kehilangan rasa kehidupan, yaitu keberadaan tentang diri kita sendiri. Jadi rasa kehidupan itu sering hilang. Kenapa? Dilingkupi oleh situasi kehidupan. Para sahabat, rasa kehidupan itu adalah kehidupan yang kita rasakan saat ini. Situasi kehidupan hanyalah ilusi dari pikiran tentang masa lalu dan masa depan. Selamat datang di tangga yang ke-28 ini. Selamat menjalankan. Selamat mengambil pelajaran. Selamat mengembangkan diri. Mengembangkan kesadaran. Insya Allah kita akan menemukan kehidupan yang luar biasa, mendamaikan kalau kita bisa hadir selalu di sini, saat ini, sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.